Oh, ini malah write-nya lebih kencang. Lebih kencang dari yang tertulis. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Tobler. Kali ini kita akan bahas masalah microSD ya. Biasanya di dunia nyata kita tidak ingin dibanding-bandingkan teman-teman, tapi kali ini kita harus membandingkan demi kemaslahatan umat ya, demi kepercayaan orang terhadap memory card ya. Jadi malam ini kita akan banding-bandingin memory card sesuai dengan speednya gitu. Nah, apakah speed yang tertulis itu sesuai dengan apa yang ada dengan apakah speed yang tertulis itu sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, alat tesnya teman-teman, gua akan pakai memori ini, pakai si ini dia set ya. Jadi kita pakai SanDisk. Jadi kita akan compare beberapa memory card. Nah, tentunya kita pakai ini karena ada beberapa SD card yang harus WS2 gitu. Dan sesuai dengan pengalaman gua, kalau misalkan lo pakai memory card WS1 ya, WS2 tapi card readernya cuma bisa WS1, nah itu bakalan pengaruh ke speednya gitu ya. Jadi kita akan gunakan si SD card card reader SanDisk ini untuk ngetes pada sore ini. Nah, pada hari ini, oke. Nah, gua ada beberapa memory card teman-teman yang akan kita tes ya. Pertama adalah otomatis ini, karena ini sangat murah sekali untuk backup, 32 GB ya, 95 Mbps. Oke, selanjutnya adalah SanDisk 90 Mbps ya, V30 ya. Oke, nah selanjutnya ini yang lucu nih, Kioxia. Oke, Kioxia ini adalah dulu Toshiba. Woi, mana fokusnya? Nah, Kioxia ini dulu Toshiba dia. Jadi kalau misalkan lu pengen merek apa ini, kok belum pernah denger. Nah, ini ada Toshiba zaman dulu rebranding gitu. Jadi abis itu teman-teman, abis dari Kioxia kita akan masuk ke WS2 ya. Tadi semuanya WS1, tapi si Kioxia ini dia menarik karena gua akan ngetes. Ini sebenarnya microSD teman-teman. Jadi microSD, terus kita akan tes speednya, apakah mana yang lebih cepat. Oke. Terus kita ada Lexar ini yang 1667. Kebetulan ini yang masih dijual di pasaran, jadi gua nggak akan. Tadinya ada yang 1000, tapi yang 1000 itu ternyata sudah tidak dijual di pasaran. Jadi buat apa kita ngetes barang yang sudah tidak dijual? Nah, terus abis itu ini tertulis di sini 250 Mbps ya. Biasanya sih write-nya. Oke. Selanjutnya ini V60 ya. Nah, V60 itu teman-teman buat 4K 60 udah bisa, 4K 60 fps. Nah, terus di sini ada juga Sony M ya, bukan yang TUF tapi Sony yang M. Jadi ini adalah kalau nggak salah 290 MB per second ya. Tertulis di sini read-nya segitu, write-nya 100 Mbps ya. Oke, terus ada Kioxia ini merek yang baru, ini yang paling kenceng. Kenapa? Karena dia V90 ya, sama kayak Sony TUF yang M, Sony yang G ya. Di sini tertulis read-nya 270 dan write-nya 260. Oke. Nah, gue disclaimer dulu. Nah, kemungkinan hasil pengetesan ini tidak akan sebenar-benarnya real ya. Kenapa? Karena mungkin gue nggak tahu ya, ini SD card card readernya udah terlalu lama atau gimana. Tapi setahu gue ini kompatibel untuk WS2 gitu. Dan gue sudah mencoba di di card reader yang ini, dan card reader bawaan card reader yang pakai USB-C yang yang langsung dongle gitu. Nah, hasilnya memang jauh lebih bagus pakai ini, lebih tepat gitu, karena speednya lebih kencang ya. Oke, kita akan lanjut kita akan lanjut ke memori pertama. Memori pertama itu adalah
Lexar aja ya. Lexar ini set. Oke, kita langsung masukin. Oke, teman-teman, gua akan screen record dulu. Oke. Nah, di sini gua akan menggunakan Blackmagic this speed test ya. Ini free teman-teman, kalau buat Mac lo bisa download langsung gitu. Jadi dari Blackmagic, kebetulan gue juga pakai DaVinci. Terus ini udah tinggal klik no name ya, dia akan kebuka. Lalu tinggal speed test start ya, tinggal di start aja. Oke. Kelihatan di sini teman-teman nih, rate-nya tuh 21 Mbps ya, dia masih mikir. Nah, terus rate-nya 88,5 Mbps gitu ya. Oke lah ya, oke. Terus kita stop dulu, kita langsung masuk ke yang lain ya. Kita eject dulu. Set. Oke, kita akan masuk ke SanDisk. Open. Nah, oke, kita coba speed test. Ya. Rate-nya 51 Mbps. Terus read-nya belum baca. Read-nya 88 Mbps gitu. Jadi 50 versus 88 ya. Secara untuk penulisan memang lebih kencang ini daripada Lexar ya. Lexar tadi cuma 20 berapa? 20 Mbps ya, 21 gitu. Oke. Kita sudah dapatkan hasilnya. Lalu kita eject lagi seperti biasa. Set. Nah, teman-teman jangan lupa yang biasa ditulis di sini memang biasanya rate-nya ya. Nah, terus abis itu kita akan coba. Nah, ini Kioxia nih ya. Ini micro SD sebenarnya, tapi dia ada adapternya, dan gue melihat adapternya itu kayaknya oke dibandingin adapter yang standar-standar. Jadi kita coba aja. Ya, kita coba aja. Sebenarnya ini juga ada ini ya. Nanti kita akan coba ya. Ini juga ada. Sebenarnya ini tuh ada buat micro SD-nya. Oke, kita akan coba. Set. 1 2 dengan dulu target dulu. Title open start. Loh, kenceng. Lebih kenceng daripada SanDisk Extreme Pro ya. Gitu. 67 Mbps rate-nya, terus read-nya 88 ya, meroles mirip-mirip lah ya. Kalau di kardusnya berapa ya? Gue lupa, kardusnya tuh gue buang apa ya? Oh enggak, nih dia. Ini kardusnya. Di kardusnya itu tertulis read speed-nya up to 100, rate-nya 65. Oh, ini malah rate-nya lebih kencang. Lebih kencang dari yang tertulis. Rate-nya 67, terus rate-nya cuma 88. Aneh ya, malah rate-nya lebih kencang. Oke, kita stop dulu ya. Kita stop, lalu kita eject teman-teman. Nah, gua akan ngetes pakai panel micro SD-nya. Jadi kita akan masukin langsung ke micro SD-nya ya. Kalau tadi kan pakai adapter ya, pakai adapter ini ya. Sekarang kita akan start dulu, kita pilih lagi ya. Oke, untitled, open, start. Apa yang terjadi teman-teman? Rate-nya 68, tadi berapa ya? Gue lupa. Ya, rate-nya 68 dan iya sama ya? Sama loh. Sama. Wow ya. Ya, oke. Jadi nggak usah beli yang lain-lain, beli micro SD ini aja asal sama adapternya. Ya. Adapternya boleh nih. Adapternya boleh juga. Boleh ya. Boleh juga nih buat ini nih. Buat apa? Buat jaga-jaga, buat backup ya. Gua ini pakai yang berapa sih? 64 ya. 64 gitu. Oke. Itu tadi itu yang UHS 1 ya, UHS 1. Sekarang kita pakai yang UHS 2. UHS 2 gua akan coba Lexar ya. Lexar dia yang 1667, arusnya 250 Mbps ya. Kita akan cek, kita set target dulu. Oke, untitled, start. Nah, rate-nya 104 Mbps
Wih, rate-nya memang kenceng ya. Tadi kan rate-nya dibilangnya 250, ternyata 220 ya. Oke, selesai ya. Kita eject dulu. Oke, Lexar tadi 104 dan 220 ya. Oke, kita lanjut ke pakai Sony memory card ya. Sony memory card ini tertulis write-nya 100. Masa kalah sama Lexar? Rate-nya 260 ya. Kita coba set. Oke. Nah, ini udah untitled belum? Ntar dulu, kita stop dulu ya, kita cek dulu ya. Nah, tunggu dulu, ini untitled. Oke, open ya. Start. Jeng 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 jeng. Oh, salah nih. Masa 16 doang? Ah, bohong. Enggak. Ini nggak mungkin ya. Gua cek dulu ya. Kita akan keluarkan lagi terus masukkan lagi. Impossible kalau misalkan segini ya. Kita dulu ya. Kita cek dulu. Oke, kita untitled-nya kita cek dulu. Open, kita start. Nah, ini bener nih, berarti tadi ada yang salah gitu. Write-nya 77 Mbps, 77,1. Read-nya 210 ya. Sesuai dengan yang tertulis. Enggak ini. Write-nya 80, 85, 86, 87. 87 tadinya 100, harusnya 100, dan rate-nya 220 tadi ya, sampai 222. Oke, kita stop ya. Jadi kita dicek dulu biar tidak rusak ya. Oke, tadinya 260, ternyata cuma 220. Tadi sempat 220 tapi 217 jadinya. Terus rate-nya tadi sempat 80, tertulis 100 ya. Ini standar aja kok. Nah, terus ini si Kioxia yang akan kita coba ya. Ini dia V90. V90 itu berarti kalau misalkan lo pakai Sony, lo bisa pakai 4K 120 fps nya, karena speednya dia jauh lebih kencang dibandingin yang lain gitu. Dan ini secara di atas hitam di atas putih ya, di atas kertas ya, secara di atas kertas ini adalah memori yang paling kenceng yang akan kita coba gitu. Jadi kita akan lihat secara tertulis dia 270 dan 260 write dan read-nya ya. Oke, kita cek target. Oke, untitled, start. Oke. Write-nya 166, 165. Oke. Mostly 165, read-nya 219. Oke, memang bener ini yang paling kenceng. Iya dong, yang paling kenceng ya. Cuma mungkin kita akan harus compare lagi nanti kali ya sama yang pakai V90 juga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu sebenarnya apa bedanya V90 sama V30, V60, V90, intinya V30 itu bisa buat 4K, tapi jangan berharap terlalu lama. Kalau lo pakai Fujifilm, jangan berharap terlalu banyak. Si SanDisk ini masih bisa dipakai 4K di Fujifilm, tapi tidak bisa 60 fps, cuma bisa 30 fps. Oke, Kioxia ini bisa dipakai sampai lama pokoknya gitu ya. Jadi gue udah pernah nyoba di 4K aman, di di Full HD apalagi. Nah, sisanya yang HS2 itu udah aman semua ya. Kecuali memang HS2 itu kalau di Fujifilm bisa sampai 60 fps. Tapi kalau misalkan di Sony, yang lu kalau buat dapetin 120 fps, yang misalkan A7S3 harus pakai yang V60 gitu, atau lu pakai CF yang lain gitu. Oke. Gitu aja teman-teman. Jadi itu panduannya, itu hasil pengetesan kita ya. Siapa yang paling ngebut, siapa yang paling kenceng, dari tadi lu udah menyaksikan sendiri. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada beda-bedaan ya. Tapi intinya lu bisa menyimpulkan di sana. Oke.
Untuk barangnya lo bisa beli di marketplace mana aja. Terus hati-hati teman-teman, ada juga barang-barang palsu. Jadi make sure aja lo beli di authorized dealer ya. Oke, segitu aja teman-teman konten dari saya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.